Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 39. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka Paksi pun telah siap untuk berangkat. Setelah makan pagi bersama seluruh keluarganya, maka Paksi pun telah minta diri. Hati-hatilah, Paksi. Kau harus dapat membawa dirimu sebaik-baiknya. Kau akan berkumpul dengan anak-anak muda sebayamu. Sentuhan-sentuhan perasaan akan dapat saja terjadi. Pesan ibunya. Ya, ibu, jawab Paksi. Selanjutnya ia pun berkata, aku mohon doa restu ayah dan ibu. Kepada adik-adiknya Paksi pun telah minta diri pula. Bahkan kepada pembantu-pembantu di rumah itu. Sikap ayahnya ternyata jauh berbeda dengan sikap ayahnya ketika memerintahkannya pergi mencari cincin lebih dari setahun yang lalu. Ayahnya tidak lagi marah-marah, membentak-bentak dan mengancamnya. Tetapi sikap ayahnya nampak begitu baik dan ramah. Demikianlah, maka ketika matahari memanjat naik, maka Paksi pun meninggalkan rumahnya. Ayah, ibu dan saudara-saudaranya mengantarnya sampai ke regol halaman. Bahkan kedua adiknya telah turun ke jalan sambil melambai-lambaikan tangannya. Ibu Paksi mengusap matanya yang basah. Tetapi ia mencoba tersenyum ketika adik laki-laki Paksi itu berkata, Kakang Paksi nampak sangat gagah di punggung kudanya yang besar dan tegar, ibu. Badannya yang tinggi dan menjadi semakin besar itu membuatnya menjadi seorang yang banyak dikagumi orang di masa datang. Ibunya mengusap rambut anaknya itu sambil berkata, bukankah selisih tinggi badanmu dan kakakmu Paksi tidak terpaut banyak? Kau pun akan tumbuh menjadi setinggi dan sebesar kakakmu. Aku sudah pantas berada di padepokan itu, ayah, katanya kemudian. Sudah aku katakan, kita akan menunggu perkembangan dari padepokan itu, jawab ayahnya. Adik Paksi itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja adik perempuan Paksi itu pun berkata, Ibu, aku juga ingin berguru untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Hanya yang besar dan tegar, ibu. Badannya yang tinggi dan menjadi semakin besar itu membuatnya menjadi seorang yang banyak dikagumi orang di masa datang. Ibunya tersenyum. Sambil membelai rambut anak perempuannya, ia pun berkata, padepokan hanya akan diisi oleh anak-anak muda seperti kakakmu itu. Tetapi bukankah anak perempuan juga boleh memiliki kemampuan olah kanuragan? Ibunya kemudian menggandengnya masuk ke ruang dalam. Katanya, marilah, bantu ibu menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor dan kemudian mencucinya. Apakah anak perempuan hanya dapat mencuci mangkuk atau mencuci pakaian? Tentu tidak, jawab ibunya. Tetapi jangan pikirkan sekarang. Jadi kapan, ibu? Ibunya mengusap matanya. Tetapi ia tertawa. Katanya, marilah. Bukankah kau belum membersihkan bilikmu? Aku tadi tergesa-gesa mandi dan makan bersama Kakang Paksi yang segera akan berangkat, ibu. Nah, sekarang kau harus membersihkan bilikmu. Adik perempuan Paksi itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera berlari naik ke pendapa, melintas peringgitan dan ruang dalam langsung ke biliknya. Hari itu, sekelompok anak muda telah berkumpul di rumah Ki Panengah. Tidak lebih dari 15 orang ditambah 2 orang murid yang khusus. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Hari itu, para murid Ki Panengah harus mempersiapkan rumah Ki Panengah yang akan menjadi padepokan mereka untuk sementara. Meskipun sebelumnya tempat itu sudah diatur, tetapi mereka masih harus menyelesaikannya sendiri ruang yang akan mereka pergunakan sebagai ruang tidur, bangsal untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, pembicaraan dan tukar kauruh. Mempersiapkan sanggar terbuka dan sanggar tertutup serta menyediakan peralatan yang mereka perlukan. Meskipun tempat itu masih belum memenuhi syarat, tetapi untuk sementara cukup memadai. Baru di hari berikutnya, maka Ki Panengah mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan. Mengatur waktu dan membagi anak-anak muda yang berguru kepadanya dalam kelompok-kelompok kecil. Karena semuanya sejak semula memang murid-murid Ki Panengah kecuali Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, maka Ki Panengah mengerti tingkat kemampuan mereka masing-masing, sehingga dapat disusun tataran-tataran yang tepat bagi mereka. Bagi Ki Panengah, jumlah yang 15 itu pada masa permulaan dianggapnya cukup memadai. Jika jumlah muridnya terlalu banyak, maka tempatnya akan sulit untuk menampung mereka, karena mereka akan berada di padepokan itu. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya.
Anak-anak muda itu hilir mudik datang dan pergi pada saat-saat yang kurang tertib. Di hari berikutnya, Ki Panengah mulai memperkenalkan murid-muridnya dengan suasana yang baru. Mereka mulai diperkenalkan dengan sanggar terbuka dan tertutup yang sudah dibenahi sehingga mendapatkan suasana yang baru. Perkenalan dengan keadaan dan suasana yang baru itu berlangsung sampai akhir pekan yang pertama. Baru kemudian, pada permulaan pekan kedua, Ki Panengah mulai menempa murid-muridnya berdasarkan atas penguasaan ilmu mereka masing-masing. Namun yang diberikan Ki Panengah bukan hanya ilmu kanuragan, tetapi juga pengetahuan yang lain. Ki Waskita ternyata telah menyatakan kesediaannya untuk membantu Ki Panengah untuk memberikan tuntunan bagi murid-muridnya. Kepada murid-muridnya itu Ki Panengah berkata, "Jumlah ini sangat memadai. Kalian akan menjadi murid utama perguruan ini. Pada saatnya kami menerima cantrik-cantrik yang baru, maka kalian sudah siap membantuku. Aku pun berharap bahwa setelah setahun, padepokan kita sudah siap untuk menampung cantrik lebih banyak lagi di hutan Jabung." Setelah sebulan lewat, maka perguruan Ki Panengah itu benar-benar mulai sudah mapan. Para cantrik di padepokan itu sudah mulai terbiasa dengan kewajiban mereka masing-masing di padepokan. Mereka tidak lagi harus diperingatkan untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Bergantian dalam sepekan mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak terbiasa mereka lakukan di rumah mereka masing-masing kecuali paksi. Mereka harus menimba air untuk mengisi jambangan pakiwan, untuk mengisi gentong di dapur, untuk menyiram halaman agar tidak berdebu serta menyiram pohon-pohon bunga. Sementara itu, yang lain harus membersihkan padepokan. Ada yang menyapu halaman, membersihkan ruangan-ruangan termasuk sanggar terbuka dan tertutup. Yang lain lagi harus bekerja di dapur, menyiapkan makanan dan minuman bagi seluruh keluarga padepokan itu. Tetapi mereka dibantu oleh 2 orang perempuan separuh baya yang sejak sebelumnya memang bekerja pada perguruan itu. Tetapi para cantrik itulah yang harus menyiapkan kayu bakar serta keperluan-keperluan yang lain. Bahkan mereka pula lah yang harus mencuci mangkuk. Kedua orang perempuan yang membantu mereka di dapur itu berwenang untuk memberikan perintah-perintah kepada para cantrik yang sedang mendapat giliran bekerja di dapur. Mula-mula semuanya dilakukan dengan canggung. Tetapi semakin lama para cantrik itu pun menjadi semakin terbiasa dengan tugas-tugas mereka. Ki Panengah tidak berkeberatan jika ada orang tua dari para cantrik datang untuk menengok anaknya yang berada di padepokan itu. Ki Panengah juga tidak berkeberatan jika mereka melihat anak-anak mereka bekerja keras di padepokan itu. Bahkan beberapa orang tua justru menjadi semakin mantap melihat anak-anaknya mengenali pekerjaan sehari-hari. Mereka yang terbiasa bangun sampai menjelang matahari di puncak langit, di padepokan itu harus bangun pagi-pagi sekali sebelum fajar. Mereka harus menunaikan segala tugas mereka bagi kehidupan lahir dan batin mereka. Kemudian mereka harus mulai menyelesaikan pekerjaan mereka sampai saatnya matahari terbit. Baru mereka bergantian mandi setelah melakukan latihan-latihan ringan bagi ketahanan tubuh mereka, sebelum mereka memasuki ruang mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan, sementara beberapa orang berada di sanggar. Pembantu Ki Panengah yang mewakilinya selama Ki Panengah pergi telah mendapat tugas mengawasi para cantrik, sehingga pembagian tugas itu dapat berjalan lancar. Demikianlah. Maka para cantrik yang ada di padepokan itu menempuh kehidupan mereka dengan belajar dan bekerja tanpa melupakan ketakwaan mereka kepada Yang Maha Agung. Ki Tumenggung Sarpa Biwada juga pernah menengok paksi di padepokannya. Bahkan dalam waktu sebulan, Ki Tumenggung sudah 2 kali mengunjungi padepokan itu. Nampaknya Ki Tumenggung sangat memperhatikan keadaan padepokan itu, sehingga dalam percakapannya dengan Ki Panengah, Ki Tumenggung telah menanyakan kapan Ki Panengah itu akan membuka hutan Jabung. Jika mereka telah memiliki padepokan sendiri, maka perkembangan mereka tentu akan menjadi semakin pesat, berkata Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Iya, Ki Tumenggung, jawab Ki Panengah. Doakan saja agar kami segera dapat membuka hutan itu. Namun aku masih harus melatih anak-anak agar mereka siap lahir dan batinnya untuk memulai pekerjaan besar ini. Jika Ki Panengah memerlukan bantuan, maka aku tidak berkeberatan untuk membantu membuka hutan itu menurut kemampuanku. Orang tua para cantrik yang lain tentu sependapat dengan aku. Terima kasih, Ki Tumenggung. Pada saatnya kami, seisi padepokan ini akan memerlukan bantuan dari segala pihak. Tetapi untuk sementara kami akan berusaha sendiri. Yang penting biarlah anak-anak berlatih mandiri. Ki Tumenggung mengangguk-angguk.
Tetapi ia pun berkata, tentu ada batas-batas kemampuan mandiri itu. Seberapa besar tenaga seseorang, maka tentu ada tingkat-tingkat kekuatan. Sehingga pada suatu saat ia akan terbentur pada suatu hal yang tidak terangkat olehnya. Ya, Ki Tumenggung. Jika anak-anak sampai pada keadaan seperti itu, maka biarlah aku menyampaikan kepada orang tua mereka, termasuk Ki Tumenggung. Ki Panengah tidak seharusnya membebankan segala-galanya kepada kemurahan hati Ki Gede Pemanahan. Biarlah kami, orang tua para cantrik ikut memikul beban. Tentu akan memberikan kepuasan kepada kami. Aku mengerti, Ki Tumenggung. Pada saatnya kami akan menyampaikan kepada Ki Tumenggung. Baiklah, Ki Panengah. Aku akan menunggu. Ki Tumenggung itu pun kemudian telah minta diri. Ia pun minta diri pula kepada Paksi. Perhatian Ki Tumenggung terhadap padepokan itu memang menarik perhatian. Jika ia sekedar ingin menyingkirkan Paksi dari rumahnya, maka ia tidak akan menaruh perhatian demikian besarnya. Bahkan seakan-akan mendorong agar Ki Panengah segera membuka hutan jabung. Memang perlu mendapat perhatian, berkata Ki Waskita. Ya, Ki. Nampaknya ada maksud tertentu pada Ki Tumenggung. Tetapi semoga hati kamilah yang terlalu kotor, sehingga kami terlalu curiga kepadanya, padahal Ki Tumenggung benar-benar berniat baik. Ki Waskita tersenyum. Katanya, jarang seseorang mengharap bahwa dirinya lah yang bersalah. Biasanya orang yang jelas bersalah pun menganggap dirinya benar. Dan dirinya lah yang paling benar. Ki Panengah pun tertawa sambil mengangguk-angguk. Meskipun Ki Waskita menanggapinya sambil tersenyum, namun ternyata hal itu disampaikannya kepada Ki Gede Pemanahan yang sudah mendapat laporan lengkap tentang sikap Ki Tumenggung Sarpa Biwada serta kemungkinan hubungannya dengan Harya Wisaka. Sikap Ki Tumenggung terhadap anak laki-lakinya yang tiba-tiba saja berubah, juga menarik perhatian, berkata Ki Waskita. Ya. Ki Pemanahan pun mengangguk-angguk pula. Namun kemudian katanya, tetapi mungkin Ki Panengah itu benar. Kamilah yang terlalu curiga terhadap seseorang. Jika saja Ki Tumenggung Sarpa Biwada tidak berhubungan dengan Harya Wisaka, maka agaknya dugaan itu memang benar, Ki Gede. Tetapi menilik apa yang pernah dilakukan Ki Tumenggung Sarpa Biwada dan dengan siapa ia berhubungan, kecurigaan kita tidak berlebihan. Ki Panengah memang harus berhati-hati. Jika Ki Tumenggung itu selalu mendorong agar Ki Panengah segera membuka hutan jabung, maka agaknya Ki Tumenggung atau orang-orang yang berhubungan dengan Ki Tumenggung itu mempunyai niat tersendiri. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Katanya, apakah hal ini sudah Ki Waskita bicarakan dengan Ki Panengah? Serba sedikit sudah, Ki Gede. Jika demikian, apabila sampai pada saatnya Ki Panengah membuka hutan jabung, maka tentu diperlukan pengamanan yang khusus. Ini bukan berarti bahwa kami tidak mempercayai kemampuan dan kemandirian perguruan Ki Panengah. Tetapi kita juga harus berpijak pada kenyataan bahwa perguruan itu masih baru lahir. Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya, aku mempunyai banyak kesempatan untuk berbicara dengan Ki Panengah, Ki Gede. Di sela-sela tugas-tugas kami di padepokan itu. Baiklah, Ki Waskita. Aku minta Ki Waskita memberitahukan kepadaku, kapan Ki Panengah akan membuka hutan jabung. Ki Panengah sedang mempersiapkan cantrik-cantriknya lahir dan batin untuk menghadapi tugas yang berat itu. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Namun Ki Gede benar-benar sangat memperhatikan perguruan yang dipimpin Ki Panengah, sehingga ia telah mengirimkan anaknya ke perguruan itu. Bahkan Kangjeng Sultan juga memperkenankan Pangeran Benawa untuk berada di padepokan itu pula. Ki Gede Pemanahan dan Kanjeng Sultan memang menginginkan bibit-bibit yang meyakinkan bagi masa depan Pajang. Dalam pada itu, anak-anak muda yang berguru di padepokan Ki Panengah itu pun telah ditempa dalam berbagai macam ilmu. Mereka bukan saja menjadi seorang anak muda yang memiliki kemampuan olah kanuragan, tetapi juga anak-anak muda yang cerdas dan mempunyai wawasan luas tentang pemerintahan dan tentang berbagai macam ilmu yang lain. Karena pada dasarnya anak-anak muda itu sudah mempunyai dasar ilmu sebelumnya yang juga mereka terima dari Ki Panengah serta kesungguhan mereka dengan bekerja keras, maka peningkatan ilmu mereka pun terasa menjadi lebih cepat. Kehadiran Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya mempunyai pengaruh yang sangat besar. Di padepokan itu, keduanya sama sekali tidak dibedakan dengan murid-murid yang lain.
Keduanya juga harus bangun pagi-pagi dan melakukan apa yang harus dilakukan oleh murid-murid yang lain, termasuk menyapu halaman dan menimba air serta bekerja di dapur. Namun ilmu mereka yang sangat tinggi memacu anak-anak muda yang lain untuk semakin keras berlatih. Kemampuan Paksi pun membuat kawan-kawannya menjadi heran. Sebelum meninggalkan perguruannya, Paksi memang mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawannya. Namun setahun kemudian, kemampuannya seolah-olah telah menjadi berlipat ganda. Demikianlah, setelah beberapa bulan berlalu, maka Ki Panengah telah mengadakan penilaian atas kemampuan murid-muridnya. Ternyata bahwa kerja keras yang dilakukan oleh para murid itu membuahkan hasil yang memuaskan. Bukan saja Ki Panengah merasa puas, tetapi Ki Waskita pun menganggap bahwa anak-anak muda itu telah berhasil pada tahap pertama. Dengan demikian, maka Ki Panengah mulai membicarakan kemungkinan untuk membuka hutan jabung. Bagaimana pendapat Ki Waskita? Bertanya Ki Panengah. Aku kira memang sudah saatnya, Ki Panengah. Tetapi seperti yang pernah kita bicarakan, kita harus berhati-hati. Sebagaimana kita ketahui, sudah berapa kali Ki Tumenggung Sarpa Biwada mendesak kepada kita, agar Ki Panengah segera membuka hutan jabung. Tetapi seperti yang Ki Panengah katakan, mudah-mudahan kita keliru. Hati kita yang buram ini terlalu mudah untuk berprasangka buruk terhadap seseorang. Padahal, maksudnya yang sebenarnya adalah baik. Ki Panengah tersenyum. Katanya, tetapi apa salahnya jika kita berhati-hati? Sebaiknya kita merencanakan, kapan kita akan mulai membuka hutan itu. Kita harus membuat persiapan yang sebaik-baiknya. Peralatan yang memadai, perencanaan yang matang serta kemauan yang kuat. Ki Panengah pun mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita akan menyusun rencana itu. Kita berdua dan beberapa orang akan pergi ke hutan jabung untuk melihat keadaan sebagai bahan perencanaan itu. Aku akan minta Ki Kriyadama untuk menyertai kita. Ki Kriyadama akan dapat membantu kita untuk membuat perencanaan yang baik bagi sebuah padepokan yang akan berdiri dari beberapa bangunan. Siapa saja yang akan kita bawa ke hutan jabung? Bertanya Ki Waskita. Siapa menurut pendapat Ki Waskita? Siapa saja, asal bukan Pangeran Benawa. Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, aku mengerti. Banyak orang yang menginginkannya. Pangeran Benawa diburu orang sejak lama karena ia membawa cincin itu. Apalagi sekarang Pangeran Benawa justru mengenakan cincin itu setiap hari. Aku mengerti. Orang-orang yang memburunya itu mungkin sekali akan memanfaatkan setiap kesempatan. Jika mereka tahu bahwa Pangeran Benawa akan pergi ke hutan jabung maka mereka akan menyergapnya. Mungkin Harya Wisaka. Tetapi mungkin kelompok-kelompok lain. Perguruan-perguruan orang gila yang tentu juga berkeliaran di sini setelah mereka mendengar bahwa Pangeran Benawa telah kembali ke istana. Sebaiknya Pangeran Benawa memang tidak mengenakan cincin itu sehari-hari. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, aku kira tidak akan ada bedanya. Orang-orang itu tetap menduga bahwa cincin itu ada pada Pangeran Benawa. Jika mereka tidak menemukan cincin itu pada Pangeran Benawa seandainya mereka dapat menangkapnya, maka nasib Pangeran Benawa akan menjadi sangat buruk. Ki Panengah mengangguk-angguk. Betapapun tingginya ilmu Pangeran Benawa, namun kemungkinan yang paling buruk itu pun akan dapat terjadi. Perguruan-perguruan yang dipimpin oleh orang-orang yang tamak itu juga mempunyai beberapa orang berilmu tinggi. Jika mereka dapat bekerja sama, meskipun hanya untuk sementara, maka kekuatan mereka akan menjadi cukup besar. Sedang di sisi lain, Harya Wisaka juga akan mampu mengumpulkan orang-orang berilmu tinggi untuk melakukan hal yang sama terhadap Pangeran Benawa. Sebaiknya Pangeran Benawa memang tidak ikut bersama kami. Bahkan aku juga berharap Raden Sutawijaya juga tidak. Paksi tidak akan menjadi sasaran lagi, karena cincin itu tidak mungkin ada padanya. Jika ada kepentingan lain, bertanya Ki Waskita dengan dahi yang berkerut. Ki Panengah mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Jika demikian, apakah sebaiknya kita berdua saja bersama Ki Kriyadama untuk melihat keadaan serta kemungkinannya? Ki Waskita termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, agaknya memang demikian, Ki Panengah. Kita berdua saja bersama Ki Kriyadama. Keduanya ternyata sepakat untuk tidak membawa orang lain ke hutan jabung.
Karena itu, maka di hari berikutnya, Ki Panengah dan Ki Waskita memberitahukan kepada para cantrik, bahwa keduanya akan pergi ke hutan Jabung bersama Ki Kriyadama. Semula para cantrik itu menyatakan keinginan mereka untuk ikut. Bahkan agak memaksa. Tetapi Ki Panengah pun kemudian berkata, "Dengar perintahku. Setiap murid harus mendengarkan perintah gurunya." Tidak seorang pun yang kemudian memaksakan kehendak mereka. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya pun tidak. Jika mereka tidak menurut perintah gurunya, maka akan menjadi contoh yang tidak baik bagi murid-murid yang lain yang sudah mulai menempatkan diri sebagaimana seharusnya seorang murid. Sebenarnya lah, Ki Panengah dan Ki Waskita pun telah pergi ke hutan Jabung. Bertiga bersama Ki Kriyadama mereka melarikan kuda mereka keluar pintu gerbang kota. Semakin lama mereka menjadi semakin jauh dari kota. Mereka pun kemudian menyusuri jalan yang semakin lama semakin sempit, sehingga akhirnya kuda mereka berjalan di atas jalan setapak berurutan. Ki Panengah berada di paling depan, kemudian Ki Kriyadama dan terakhir adalah Ki Waskita. Karena hutan Jabung memang tidak terlalu jauh dari kota raja, maka sebelum matahari memanjat sampai ke puncak, mereka sudah berada di hutan Jabung. Mereka pun kemudian telah menambatkan kuda mereka. Bertiga mereka melihat-lihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan untuk membuka sebuah padepokan dengan lingkungan pendukungnya. Hutan ini adalah hutan yang sangat lebat, berkata Ki Waskita. Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Perguruannya benar-benar menghadapi tantangan yang sangat berat. Para cantrik harus bekerja sangat keras untuk membuka hutan itu. "Berapa tahun kalian akan menyelesaikan kerja kalian?" bertanya Ki Kriyadama. "Bagaimana menurut pendapatmu? Kalian tidak akan mampu melakukan hanya dengan 15 orang, atau katakanlah dengan yang lain 20 orang. Memang mungkin kalian dapat melakukannya. Tetapi baru ketika murid-muridmu itu menjadi tua pekerjaan ini akan dapat diselesaikan." Ki Panengah mengangguk-angguk. Sementara Ki Waskita pun berdesis. Seakan-akan tidak ada sejengkal tanah pun yang luang. "Ya," sahut Ki Panengah. "Jika aku memaksa anak-anak untuk membuka hutan tanpa pihak lain, maka kapan mereka mendapat kesempatan untuk menempa diri? Pertimbangkan, Ki Panengah." "Aku tahu maksud Ki Panengah. Tetapi Ki Panengah harus melihat kenyataan ini." "Ki Waskita, bagaimana pendapat Ki Waskita jika hal ini kita bicarakan dengan Ki Gede Pemanahan?" "Aku sependapat," jawab Ki Waskita. "Aku kira kita lebih baik berbicara langsung dengan Ki Gede Pemanahan daripada dengan orang tua para cantrik. Tetapi aku akan tetap melibatkan para cantrik, sehingga para cantrik pun akan merasa ikut membangun padepokan itu." "Aku setuju, Ki Panengah." "Nah, jika demikian, maka anak-anak muda yang berguru kepada Ki Panengah tidak akan terlalu banyak kehilangan waktu, justru pada umur mereka yang paling sesuai untuk menempa diri." Beberapa saat lamanya, Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama berada di hutan itu. Mereka menusuki hutan itu sampai beberapa puluh patok untuk melihat-lihat keadaannya. Di sana-sini tumbuh pohon-pohon raksasa yang harus ditebang. Sementara itu, hutan itu pun pepat dengan pepohonan yang lebih kecil serta pohon-pohon perdu. Dahan-dahan kering yang patah terbujur lintang sebagian sudah menjadi lapuk, diselimuti oleh gerumbul-gerumbul liar yang berduri. Sulur pepohonan terjurai bergayutan dan saling membelit dengan pepohonan yang merambat, merajut pohon yang satu dengan pohon yang lain. "Medan yang sangat berat," berkata Ki Panengah. "Aku memang harus menyesuaikan keinginan dengan kenyataan ini." Beberapa saat mereka melihat-lihat keadaan, tiba-tiba mereka terkejut mendengar kuda-kuda mereka meringkik. Agaknya kuda-kuda itu melihat sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Karena itu, ketiga orang itu pun segera berloncatan menerobos lebatnya hutan itu untuk melihat apa yang terjadi dengan kuda-kuda mereka. Namun demikian mereka muncul dari sela-sela pepohonan yang rapat, mereka melihat kuda-kuda mereka yang tertambat di antara pepohonan yang sudah menjadi jarang yang tumbuh di padang perdu di pinggir hutan, sudah menjadi tenang. Beberapa orang berdiri di dekat kuda-kuda mereka berempat. 3 orang di antara mereka mengelus leher kuda-kuda yang gelisah itu sehingga menjadi tenang kembali. Agaknya mereka adalah orang-orang yang mengenali kuda dengan baik, sehingga mereka dengan cepat menguasai kuda-kuda yang terkejut itu. "Selamat siang, Kisanak," berkata salah seorang dari mereka. Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama memandang mereka satu demi satu.
Mereka melihat 7 orang yang seakan-akan memang menunggu ketiga orang yang keluar dari hutan itu. "Selamat siang," jawab Ki Panengah meskipun agak ragu. "Kami lewat di padang perdu ini," berkata orang itu. "Kami memang agak keberatan melihat 3 ekor kuda yang tertambat di sini. Karena itu, kami sepakat untuk memanggil kalian dengan mengejutkan kuda-kuda kalian." "Untuk apa kalian memanggil kami?" bertanya Ki Panengah. "Kami hanya ingin tahu, apakah yang kalian lakukan di sini? Hutan ini adalah hutan yang sangat lebat yang jarang didatangi orang. Tetapi kalian bertiga memerlukan untuk menembus memasuki hutan ini." "Tidak apa-apa, Kisanak. Hanya terdorong oleh keinginan untuk mengetahui apakah isi hutan ini." Orang-orang itu tertawa. Seorang yang bertubuh agak gemuk berkata, "Kalian jangan berolok-olok." "Kenapa berolok-olok?" "Aku berkata sebenarnya." "Baiklah," berkata orang yang rambutnya sudah mulai ditumbuhi uban yang selembar-selembar mencuat dari balik ikat kepalanya. "Jika kau tidak mau mengatakan keperluanmu, kami tidak akan memaksa. Tetapi kuda-kuda kalian ini sangat menarik. Kami masih kekurangan kuda di perguruan kami. Karena itu, maka kami ingin membeli ketiga ekor kuda kalian ini." Ki Panengah mengerutkan dahinya. Namun sebelum ia menjawab, Ki Waskita telah menjawabnya. "Berapa kalian akan membeli kuda-kuda kami?" Orang yang berambut sudah mulai ubanan itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Berapa kalian memberi harga?" "Semula kami tidak berniat menjualnya, Kisanak. Tetapi jika kalian bersedia memberikan harga yang tinggi, maka kami akan memikirkannya." Orang yang berambut mulai ubanan itu justru termangu-mangu. Namun orang yang bertubuh agak gemuk itulah yang menyahut. "3 keping. Kami mempunyai uang 3 keping untuk membeli 3 ekor kuda kalian." Ki Waskita sama sekali tidak terkejut. Ia sudah menduga bahwa orang-orang itu akan memberikan jawaban asal saja mengucapkan kata-kata. Karena itu, maka Ki Waskita itu pun segera menyahut. "Satu penghargaan yang tinggi. Orang lain tidak akan berani menghargai kuda-kuda kami semahal itu, sama dengan nilai 3 pincuk nasi megana." Orang yang bertubuh gemuk itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Nah, bukankah kami sudah berbaik hati? Nah, sekarang relakan kami membawa kuda-kuda kalian pergi. Kami akan memelihara dengan baik." "Nanti dulu, Kisanak," cegah Ki Waskita. "Sebelum kalian pergi, aku ingin bertanya, siapakah kalian dan kalian datang dari perguruan mana?" Orang yang rambutnya mulai ubanan itu melangkah maju sambil berkata, "Sudahlah. Jangan bertanya macam-macam. Kami anggap persoalan di antara kita sudah selesai. Kalian belum membayar 3 keping uang." Orang yang rambutnya mulai ubanan itu berkata, "Hentikan gurauanmu itu. Kami akan membawa kuda-kuda kalian." "Tunggu, Kisanak. Kalian belum menjawab. Kalian itu siapa dan dari perguruan mana?" Orang berambut ubanan itu tidak menjawab. Demikian pula orang yang agak gemuk dan orang-orang yang lain. 3 orang di antara mereka sudah siap untuk melepaskan ikatan ketiga ekor kuda itu untuk membawanya pergi. Sementara yang lain pun telah beranjak pula dari tempat mereka. Namun Ki Waskita itu pun justru tertawa sambil berkata, "Kalian memang lucu. Kalian ingin mencuri kuda di hadapan pemiliknya. Kau kira kami akan membiarkannya?" "Kalian mau apa, kakek-kakek?" bertanya orang yang berwajah garang dengan goresan cacat di kening. "Jangan main-main dengan orang-orang tua," berkata Ki Waskita. "Sebaiknya kalian pergi saja." Ketujuh orang itu tidak menghiraukan peringatan itu. Namun Ki Waskita memang tidak membiarkan mereka pergi membawa kuda-kuda mereka. Karena itu, maka ia pun berkata sambil memungut batu sebesar telur. "Jangan memaksa kakek-kakek tua ini kehilangan gurauannya. Aku dapat melempar siapa yang mencoba membawa kuda-kuda kami." Orang-orang itu tiba-tiba saja tertawa keras-keras. Seorang di antara mereka berkata, "Kau memang seorang badut yang lucu, Kek." Tetapi belum lagi mulutnya terkatup, orang itu terpelanting jatuh. Kemudian orang itu menggeliat kesakitan sambil merintih. Tangan kirinya memegangi bahu kanannya yang dicengkam kesakitan. 6 orang kawannya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu, tiba-tiba saja kawannya merintih kesakitan.
Kau melemparnya dengan batu, bertanya orang yang mulai ubanan. Ya, jawab Ki Waskita sambil memungut lagi sebutir batu sebesar telur. Keenam orang itu tiba-tiba saja telah memencar. Namun di luar perhitungan mereka, seorang lagi telah terdorong beberapa langkah surut. Kemudian jatuh terguling di tanah. Sambil berteriak kesakitan orang itu pun menungging sambil memegangi perutnya. Sementara itu, Ki Waskita telah memungut lagi sebutir batu. Giliran siapa yang akan aku lempar dengan batu ini? Bertanya Ki Waskita. Jika aku kehilangan kesabaran, aku tidak akan melempar bahu atau perut kalian. Tetapi dahi kalian sehingga kepala kalian akan pecah. Orang-orang itu pun termangu-mangu sejenak. Yang sudah mencoba untuk melepaskan tambatan kuda-kuda itu pun telah mengurungkannya dan bergeser surut, bahkan berdiri di belakang sebatang pohon untuk berlindung. Bawa kawan-kawanmu pergi. Tetapi sebut perguruanmu. Jika kalian berkeberatan, maka aku akan membunuh kalian. Orang-orang itu masih berdiri tegak mematung. Cepat, sebut perguruan kalian atau nama pemimpin perguruan kalian. Orang-orang itu masih berdiam diri. Namun mereka pun terkejut ketika mereka mendengar derak dahan pohon yang berdiri tidak jauh dari tempat mereka berdiri itu patah dan jatuh selangkah dari orang yang agak gemuk itu. Ranting dan daun-daunnya telah menimpa seorang yang lain sehingga terhuyung-huyung. Dengan cepat ia pun meloncat menjauh. Jika kalian tidak menjawab, maka batu berikutnya akan menyambar kepala salah seorang dari kalian. Orang yang rambutnya sudah mulai ubanan itu pun akhirnya berkata, kami adalah murid-murid dari perguruan Goa Lampin. Tetapi Ki Waskita dan Ki Panengah itu pun tertawa. Ki Panengah lah yang menyahut. Apakah kalian termasuk laki-laki yang hidup di kerangkeng-kerangkeng di Goa Lampin? Orang yang rambutnya ubanan itu mengerutkan dahinya. Sementara Ki Panengah pun berkata, kami tahu bahwa kalian masih saja bersaing untuk memburu cincin itu. Itulah sebabnya maka sekarang kalian berkeliaran di sekitar Pajang, karena agaknya kalian sudah mendengar bahwa Pangeran Benawa sudah kembali ke istana. Tetapi kalian jangan menyebut perguruan Goa Lampin. Orang yang rambutnya sudah mulai ubanan itu menjadi berdebar-debar. Ternyata orang-orang tua itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi yang belum mereka kenal. Mungkin mereka juga orang-orang yang sedang memburu Pangeran Benawa. Karena itu, maka orang yang rambutnya mulai ubanan itu bertanya, apa yang sebenarnya kau ketahui tentang Pangeran Benawa dan cincin itu? Apakah kalian berada di tempat ini juga karena kalian sedang memburu Pangeran Benawa? Ya, jawab Ki Panengah. Tetapi kami tidak mau disaingi. Karena itu, kalian harus enyah dari tempat ini serta jangan berkeliaran lagi di sekitar Pajang. Tetapi kalian belum menjawab, kalian datang dari perguruan mana? Orang itu akhirnya menjawab. Kami adalah orang-orang dari perguruan Tegal Arang. Ki Panengah tersenyum. Katanya, kenapa kalian tidak menyebutnya sejak semula? Sebenarnya lah kami sudah mengetahui bahwa kalian adalah orang-orang Tegal Arang. Tetapi kami ingin tahu, apakah kalian termasuk orang-orang yang jantan yang berani menengadahkan dadanya menghadapi apapun juga. Tetapi ternyata kalian adalah pengecut yang ingin menyembunyikan kenyataan tentang diri kalian sendiri. Tidak seorang pun yang menjawab. Sementara itu Ki Panengah itu pun berkata, pergilah. Bawa kawan-kawanmu yang kesakitan itu. Tetapi ingat, jangan ganggu kami lagi. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Tetapi aku tidak tahu, apakah guru juga berpendirian begitu, desis orang yang berkumis tebal. Kau masih juga berani mengancam, bentak Ki Waskita sambil melangkah maju. Orang itu bergeser surut. Tetapi ia tidak menyahut. Pergilah, ulang Ki Panengah. Ceritakan semuanya yang kau alami kepada gurumu. Jika ia mempunyai keberanian, biarlah ia datang bersama Parputut, Menguyuh dan Jejanggan serta semua cantriknya. Kami tidak akan tergetar sama sekali. Orang-orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka mulai menolong kawan-kawannya yang kesakitan. Mereka tidak apa-apa, berkata Ki Panengah. Jika saja mereka tidak cengeng, mereka akan dapat berjalan sendiri seperti saat mereka datang. Jangan mencoba meminjam kudaku untuk membawa mereka. Orang-orang itu masih tetap berdiam diri. Namun sejenak kemudian, orang-orang itu mulai beringsut meninggalkan Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama. Tetapi beberapa langkah kemudian orang yang rambutnya mulai beruban itu pun berhenti.
Kemudian memutar badannya sambil bertanya. Apakah kalian bersedia menyebut nama dan gelar kalian serta perguruan kalian? Itu tidak penting, jawab Ki Panengah. Gurumu tentu belum mengenal kami. Orang itu tidak mendesak lagi. Ia pun kemudian berbalik pula dan meneruskan langkahnya meninggalkan ketiga orang tua yang berdiri termangu-mangu di tepi hutan itu. Sambil berdesah Ki Panengah itu pun berdesis. Mereka masih belum menghentikan usaha mereka untuk memburu Pangeran Benawa. Jika kita membuka hutan ini, kita memang harus berhati-hati. Mereka akan dapat bekerja bersama meskipun kemudian orang-orang dari berbagai perguruan itu akan dapat bertempur dan saling membunuh. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun kemudian meninggalkan hutan Jabung dan kembali ke kota raja. Mereka sudah mendapatkan gambaran tentang hutan yang akan mereka buka. Tetapi mereka juga sudah mendapat gambaran bahwa orang-orang yang menginginkan cincin itu telah memburu Pangeran Benawa sampai ke Pajang. Bahkan mereka tentu tidak akan segan-segan mengirimkan orangnya untuk mencari Pangeran Benawa di dalam lingkungan dinding kota raja dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka. Hal ini harus kita sampaikan kepada Ki Gede Pemanahan untuk mengamankan Pangeran Benawa. Jika perlu, Pangeran Benawa tidak usah terlibat dalam pembukaan hutan itu, gumam Ki Panengah. Tetapi Pangeran Benawa sendiri tentu bersikap, sahut Ki Waskita. Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Pangeran Benawa memang bukan benda mati yang dapat mereka letakkan di mana saja menurut keinginan mereka. Tetapi Pangeran Benawa itu justru mempunyai kemauan yang kadang-kadang justru sulit dimengerti. Kita akan menghadap Ki Gede, desis Ki Panengah. Tentu bersama dengan Ki Kriyadama. Apakah aku juga penting untuk ikut menghadap? Ki Kriyadama dan Ki Waskita memberikan uraian tentang pembangunan padepokan setelah hutan itu dibuka. Terserah saja kepada kalian, berkata Ki Kriyadama. Dalam pada itu, Ki Panengah dan Ki Waskita masih belum memberikan keterangan kepada murid-muridnya. Namun Ki Panengah itu pun berkata, bersiap-siap sajalah. Kita akan segera mulai dengan kerja yang sangat berat. Sebenarnya lah di hari berikutnya, Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama telah menghadap Ki Gede Pemanahan untuk memberikan laporan tentang keadaan hutan Jabung yang akan mereka buka. Ki Gede Pemanahan itu tersenyum. Katanya, aku dapat mengerti, Ki Panengah. Jadi bagaimana sebaiknya menurut Ki Panengah? Kami akan meminta bantuan Ki Gede untuk membuka hutan itu. Tetapi bukan berarti bahwa anak-anak kami dari Padepokan tidak akan melakukannya. Kami, para pengasuh berpendapat bahwa anak-anak kami harus tetap terlibat dalam pembangunan padepokan itu. Tetapi kami pun berpendapat bahwa kami tidak boleh mengorbankan waktu terlalu banyak dari anak-anak tersebut. Baiklah, Ki Panengah. Aku akan mempersiapkan tenaga yang kau inginkan itu. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya pula. Selain untuk mempercepat pembangunan padepokan itu, Ki Panengah dan seisi padepokan itu juga memerlukan pengamanan. Ki Panengah mengangguk-angguk. Ia segera mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ki Gede. Karena itu, maka Ki Panengah pun telah menceritakan pula kehadiran orang-orang dari perguruan Tegal Arang di hutan Jabung. Pangeran Benawa tetap terancam oleh orang-orang yang memburu cincin itu, Ki Gede. Kami sebenarnya menginginkan agar Pangeran Benawa tidak terlibat dalam kerja di hutan Jabung. Tetapi aku yakin bahwa Pangeran Benawa tidak akan bersedia. Ya. Aku pun berpendapat bahwa Pangeran Benawa akan menolak jika Ki Panengah mengusulkan kepadanya, agar Pangeran Benawa itu tidak usah ikut ke hutan Jabung. Ia pun akan menolak jika diusulkan kepadanya untuk menyimpan cincinnya itu, karena ia tahu bahwa Harya Wisaka juga sedang memburu cincin itu pula. Jadi menurut Ki Gede, orang-orang yang akan membantu hutan itu adalah orang-orang yang akan mampu melindungi kalian pula. Seluruh keluarga Padepokan. Bukan maksudku mengatakan bahwa orang-orang yang akan membantu membuka hutan Jabung itu memiliki kemampuan melebihi Ki Panengah, Ki Waskita, Ki Kriyadama dan anak-anak dari Padepokan itu. Tetapi jumlah mereka akan dapat ikut menentukan. Jika orang-orang yang menginginkan Pangeran Benawa karena Pangeran Benawa membawa cincin itu jumlahnya terlalu banyak, maka kemungkinan buruk akan dapat terjadi. Tetapi dengan orang-orang yang aku kirim untuk membuka hutan itu, maka jumlah itu akan dapat diimbangi. Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya, Ki Panengah itu menegaskan. Apakah Ki Gede akan mengirim sekelompok prajurit ke hutan Jabung?
Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, para prajurit akan membantu Ki Panengah membuka hutan itu. Tetapi mereka tidak akan hadir di hutan itu sebagai prajurit. Mereka akan luluh dengan para cantrik dari padepokan Ki Panengah sebagai satu wujud sumbangsih dari para prajurit. Terima kasih, Ki Gede, desis Ki Panengah. Nah, tentukan saja. Kapan Ki Panengah akan mulai membuka hutan itu? Sekelompok orang akan ikut bersama para cantrik dan membuka hutan jabung itu. Meskipun setiap hari mereka bergulat dengan senjata, tetapi mereka tidak akan canggung mempergunakan kapak untuk menebang pepohonan di hutan itu. Demikianlah, maka Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama, seorang yang memiliki pengetahuan luas dan memadai untuk membangun sebuah padepokan, telah menentukan saat untuk mulai membuka hutan itu. Orang tua para cantrik pun telah diberitahu saat yang penting itu. Di awal bulan depan, kami akan mulai dengan membuka hutan itu. Pada saat bulan mulai nampak di langit, maka di hari berikutnya, maka pohon yang pertama akan ditebang. Orang tua dari para cantrik itu menjadi berdebar-debar. Anak-anak mereka akan terlibat dalam satu kerja yang besar. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Sarpa Biwada pun bertanya, apakah para cantrik akan mondar-mandir setiap hari itu padepokan ini ke hutan jabung? Bagaimana cara yang terbaik menurut Ki Tumenggung? Bertanya Ki Panengah. Sebaiknya para cantrik membangun perkemahan yang dapat menampung mereka di pinggir hutan jabung. Waktu mereka tidak akan mereka habiskan untuk hilir mudik dari padepokan ini ke hutan jabung. Satu pikiran yang baik. Kami akan mempertimbangkan, Ki Tumenggung. Padepokan ini memerlukan waktu 2-3 pekan untuk membangun perkemahan serta mengangkut persediaan bahan makanan. Membuat sumur dan memagari lingkungan yang dipergunakan itu. Kita memang akan kehilangan waktu. Tetapi setelah itu, maka para cantrik tidak perlu lagi hilir mudik dari padepokan ini ke hutan jabung. Sementara itu, waktu-waktu yang terluang akan tetap dapat dipergunakan untuk meningkatkan ilmu yang disadap di perguruan ini. Gagasan yang bagus sekali, Ki Tumenggung. Agaknya kami akan dapat mengeterapkan gagasan ini bagi para cantrik. Kerja ini adalah kerja yang besar, Ki Panengah. Hitungan waktunya adalah hitungan tahun. Bukan hari, pekan, atau bulan sekalipun. Terima kasih atas kesediaan Ki Tumenggung ikut memikirkan pertumbuhan padepokan ini. Bukankah anakku ada di padepokan ini? Sebenarnya lah bahwa gagasan itu memang sudah direncanakan oleh Ki Kriyadama. Tetapi bahwa Ki Tumenggung telah menyampaikan gagasan itu, justru menjadi perhatian Ki Panengah dan Ki Waskita. Bukan tentang gagasan itu sendiri, karena gagasan itu bukan hal yang baru. Tetapi kenapa gagasan itu disampaikan? Setiap kali Ki Panengah dan Ki Waskita membicarakan Tumenggung Sarpa Biwada, mereka selalu tersenyum masam. Ki Waskita itu pun berdesis. Kenapa kita terlalu curiga kepadanya? Kecurigaan kita kepadanya sama seperti kecurigaan kita kepada Harya Wisaka. Kasihan Paksi, desis Ki Panengah. Dalam pada itu, maka persiapan-persiapan telah dilakukan. Peralatan yang akan dibawa, persediaan bahan pangan serta kebutuhan-kebutuhan yang lain. Namun Ki Panengah berkata, jarak hutan jabung tidak terlalu jauh. Jika ada kekurangan, kita akan segera dapat mengambilnya di padepokan ini. Dalam pada itu, di tempat lain, sekelompok prajurit pun telah mempersiapkan diri pula. Mereka juga mempersiapkan alat-alat untuk membuka hutan, kapak, parang, tali temali, dan sebagainya. Sedangkan sekelompok yang lain juga sudah mempersiapkan alat-alat pertukangan untuk membuat barak-barak darurat serta pagar pelindungnya. Sedangkan sekelompok kecil bertugas untuk merintis jalan yang lebih lebar menuju ke hutan jabung. Kerja yang memakan waktu bertahun-tahun jika hanya dikerjakan oleh 15 orang cantrik saja. Ketika datang waktunya untuk mulai kerja besar itu, maka Ki Gede Pemanahan pun telah mengatur para prajurit untuk berangkat berurutan. Sekelompok prajurit yang mendapat tugas merintis jalan telah berangkat lebih dahulu. Mereka membuat jalan setapak ke hutan jabung menjadi jalan yang memungkinkan untuk dilewati pedati-pedati yang akan membawa alat-alat dan bahan pangan ke padang perdu di luar hutan jabung. Sementara itu, para cantrik yang telah dipersiapkan harus membangun perkemahan yang akan mereka pergunakan sementara, dibantu oleh beberapa orang prajurit yang memiliki keterampilan pertukangan dipimpin langsung oleh Ki Kriyadama. Namun dalam pada itu, para prajurit yang ditugaskan untuk membantu pembangunan padepokan itu telah menanggalkan ciri-ciri keprajuritan mereka.
Dalam pada itu, Ki Panengah dan Ki Waskita menyadari sepenuhnya bahwa bantuan yang diberikan oleh Ki Gede Pemanahan bukannya sekedar bantuan tenaga, tetapi juga biaya yang besar, karena para prajurit itu masih tetap harus menerima gaji mereka sebagai prajurit dan sedikit tambahan bagi setiap orang karena mereka terlibat dalam kerja yang berat. Tetapi yang dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan itu telah disetujui oleh Kangjeng Sultan, karena setiap persoalan yang menyangkut padepokan itu selalu disampaikannya kepada Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Di hari-hari berikutnya, maka kerja membuka hutan jabung itu menjadi semakin riuh. Para cantrik dari padepokan itu yang dipimpin oleh Ki Panengah dan Ki Waskita, serta para prajurit yang oleh Ki Gede Pemanahan diperbantukan kepada padepokan itu, telah bekerja keras untuk membangun sebuah padepokan. Seperti yang direncanakan, telah dibangun sebuah perkemahan sementara yang terdiri dari beberapa barak memanjang di padang perdu yang telah dibabat. Kerja itu benar-benar kerja yang besar. Ki Panengah harus mengakui bahwa kerja itu tidak dapat dilakukan oleh para cantrik sendiri. Jika hal itu dilakukan, maka seperti kata Ki Kriyadama, bahwa kerja itu baru akan selesai setelah para cantrik menjadi tua sementara mereka tidak sempat menyadap ilmu sebagaimana yang mereka cita-citakan. Namun para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Panengah itu sepenuhnya terlibat dalam pembangunan itu, sehingga merasakan ikut bertanggung jawab terhadap padepokan yang telah mereka bangun itu. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya juga terlibat dalam kerja itu sebagaimana para cantrik yang lain. Ketika Ki Panengah dan Ki Waskita mencoba menghubungi mereka dan minta agar mereka tidak usah ikut dalam kesibukan pembangunan itu, maka sambil tertawa Pangeran Benawa berkata, "Apa pula keberatannya? Bukankah dalam kerja itu terdapat banyak orang, sehingga tidak seorang pun akan mengganggu aku?" Ki Panengah dan Ki Waskita tidak dapat memaksa Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya untuk tidak melibatkan diri. Tetapi Ki Panengah dan Ki Waskita memang mencemaskan mereka. Dalam pada itu, kerja yang besar itu ternyata selalu diawasi oleh dua orang dari jarak yang cukup jauh. Kedua orang itu dengan cermat mengikuti kerja para cantrik dan para prajurit itu dengan seksama. Namun akhirnya mereka mendapat kesimpulan bahwa di hutan jabung itu terdapat kekuatan yang cukup besar dan sulit untuk diatasi tanpa persiapan yang memadai. Ternyata Pangeran Benawa mendapat perlindungan yang kuat, berkata salah seorang dari mereka. "Kita memang harus bersabar. Kita tidak akan dapat bertindak dengan tergesa-gesa jika kita ingin berhasil," sahut yang lain. Tetapi agaknya Haryawisaka tidak sabar lagi untuk menangkap Pangeran Benawa. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menangkapnya dan mengambil cincin dari tangannya. Jika waktunya tertunda-tunda, Haryawisaka mencemaskan bahwa cincin itu sudah tidak berada di tangan Pangeran Benawa lagi. Tetapi apakah cukup kekuatan untuk menguasai para cantrik dan para prajurit yang bekerja membuka hutan itu? Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Di dalamnya terdapat pula orang-orang berilmu tinggi seperti Ki Panengah, orang yang berewok itu, Pangeran Benawa sendiri dan Raden Sutawijaya. Kita hanya wajib melaporkan apa adanya. Segala sesuatu terserah kepada Haryawisaka." Tetapi kedua orang itu masih harus menunggu 2 hari lagi. Seperti hari-hari sebelumnya, mereka pun selalu datang dan mengawasi kerja yang sibuk di hutan jabung itu. Beberapa batang pohon raksasa sudah dirobohkan, sementara beberapa barak yang panjang telah berdiri. Barak yang tiang-tiangnya dibuat dari batang-batang kayu bulat yang panjang sebesar bambu petung. Sementara itu kerangka atapnya dibuat dari bambu-bambu basah yang juga banyak terdapat di hutan itu. Barak-barak itu memang dibuat hanya untuk sementara. Karena itu, maka bahannya pun tidak harus dipilih dengan sangat teliti, meskipun kekuatannya tetap diperhitungkan. Mereka mempergunakan bahan seadanya, desis salah seorang yang mengawasi kerja di hutan jabung itu. Tetapi bangunan yang sebenarnya bagi padepokan itu tentu dibuat dari kayu yang terpilih. Yang lain mengangguk-angguk. Akhirnya kedua orang itu pun telah menghadap Haryawisaka untuk memberikan laporan apa yang telah mereka lihat di hutan jabung. "Aku mempunyai kekuatan yang cukup besar. Aku akan dapat menghancurkan mereka," berkata Haryawisaka. "Mungkin sekali," jawab salah seorang pengawas itu. "Tetapi yang terjadi adalah perang yang besar yang tentu akan berkepanjangan. Pajang tentu akan segera menjatuhkan keputusan untuk menghancurkan kita yang disebutnya sebagai sebuah pemberontakan dan pengkhianatan. Kita tidak akan dapat bersembunyi dan mencuci tangan lagi."
Apakah kita harus menunggu cincin itu terlepas dari tangan Pangeran Benawa, desis Haryawisaka. Tetapi kita pun tidak ingin tersuruk ke dalam satu keadaan yang rumit. Kita akan menjadi buruan yang selalu dikejar-kejar. Kita mempunyai kekuatan untuk melawan. Itulah yang aku maksudkan. Kita harus mempersiapkan landasan itu lebih dahulu. Setelah kita berhasil menangkap Pangeran Benawa, maka kita akan langsung berada di landasan itu. Kau memang gila. Kau kira landasan itu belum dipersiapkan sekarang ini? Apa yang kau ketahui selama ini, Hi? Tetapi apakah landasan itu sudah memadai? Segala sesuatu terserah kepada Haryawisaka. Jangan bodoh. Kita tidak akan bertempur dalam garis perang gelar. Kedua orang yang ditugasi untuk mengawasi hutan jabung itu termangu-mangu sejenak. Namun Haryawisaka itu pun kemudian berkata, tetapi memang kita tidak akan terlalu bodoh untuk menyerang mereka. Kita akan memancing orang-orang dungu dari beberapa perguruan itu untuk datang lebih dahulu ke hutan jabung. Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.